Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bertemu kembali di acara Bincang Hijrah TV dalam sesi tanya jawab. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas temanya tentang Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Nah, bagi kalian yang mau bertanya bisa kalian kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah deskripsi video ini. Tapi sebelum kita memulai tanya jawab tema kali ini, ada baiknya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe sekarang juga supaya mendapatkan video-video tentang syiar, tentang belajar agama. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama dari Saudara Lili yang sudah tidak asing lagi. Saudara Lili yang sudah hadir malam ini di sebelah Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngobrol-ngobrol tentang kumaha bisa tepikeun ka mana ka Cikutra ngajarna kumaha tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwatu fillah, pertanyaan yang bagus. Ini sebuah pertanyaan tentang pengalaman saya ya. Masya Allah. Jadi, bagaimana bisa ngajar ke Cikutra ya? Yaitu ajakan ada di grup WA ya. Grupnya itu grup dai ya gitu. Tentang menyebarkan lowongan pekerjaan ya, di lembaga Al-Quran ya, yang saat ini juga saya dalami juga dan juga saya berada menjadi pengajar di dalamnya adalah di lembaga kursus dan privat di Tarbiyatul Quran ya, yaitu dari teman saya sebenarnya. Alhamdulillah ya, itu sebuah petunjuk ya, hidayah yang beliau juga merupakan teman saya di dai ya, dan tentunya sangat bagus sekali ya gitu bagaimana lembaganya sampai sekarang betah gitulah ya. Betah ya, bukan karena penghasilan atau sejenisnya lah gitu ya, tapi bagaimana merajut ikatan sama pengajar, sesama juga dengan admin ya, dengan orang-orang di sana, itu luar biasa ya. Nah, inilah yang jadi pengalaman pribadi saya ya. Tentunya semoga para sahabat ya, pemirsa Bincang Syiar Hijrah ini senantiasa kita jadikan pelajaran ya, karena kita berada di dalam majelis, apalagi majelis Al-Quran, senantiasa kita cari ridho Allah dan juga kita bangun yang namanya ikatan silaturahim. Niscaya Allah senantiasa berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Tentunya jalan rezeki itu semua pasti sudah Allah janjikan ya. Tak perlu yang namanya takut, tak perlu yang namanya gelisah, apalagi kacau berlebihan. Tentunya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Lili. Sekarang saya ada pertanyaan. Untuk zaman sekarang itu belajar Al-Quran dari sedini mungkin udah mulai mengurang ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya Pak Ustadz untuk belajar Al-Quran dari sedini mungkin bisa dipelajari dari kecil sehingga dewasa nanti gitu kan? Sekarang anak-anak zaman sekarang itu banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran gitu ya. Makanya udah dewasanya jadi sulit gitu.
Nah, itu gimana caranya supaya masyarakat bisa memahami kalau misalkan membaca Al-Quran itu penting bagi kedepannya gitu. Baik. Nah, ini adalah contoh nih sahabat saya yang benar-benar istiqomah ya. Selama 10 tahun lebih ini belajar Al-Quran dan tidak pernah absen, luar biasa nih. Itu adalah sebagai salah satu contoh ya. Juga saya punya di antaranya murid-murid ya gitu di dekat rumah yang beliau juga sampai dewasanya masih belajar ya. Itu ada murid perempuan, tapi sekarang sudah belajar ke orang tuanya karena dia sudah dewasa ya. Dulu pas kecilnya sama saya itu ya. Sampai dia bisa belajar, bisa cukup lumayan bacaannya gitu. Akhirnya dia memutuskan pas remaja dewasanya dia belajar pada orang tuanya ya karena emang sudah dewasa gitu. Nah, kembali lagi para sahabat sekalian itu pada metode ya. Metode yang kita ajarkan bagaimana agar menarik ya khususnya pada anak-anak tuh ya gitu. Ya, yang pertama kali minimal kita adanya ya walaupun terkadang juga tergantung kondisi kita ya kita minimal senyum ya kepada anak-anak itu kan jadi sudah ada wah ini guru kita semangat atau guru kita ceria lah gitu ya itu minimal itu ada itu ya gitu. Walaupun ya terkadang berat juga karena ya masalah pribadi ya gitu ya. Yaitu tergantung pada masing-masing ya gitu. Tapi itulah sebuah contoh pembukaan mukadimah yang benar-benar melegakan buat anak-anak ya. Itu minimal ke situ yang pertama. Yang kedua, kembali lagi kita punya metode masing-masing ya. Nah, metode banyak sekali ya. Metode dari lembaga atau metode dari tahsin, tajwid ya. Yang membuat anak-anak itu betah ya. Ya tidak banyak teori juga ya. Kalau banyak teori juga kadang si anak juga gak ngerti juga teorinya gimana terlalu dalam gitu ya. Dihafal juga susah gitu ya. Tapi bagaimana kita kedepankan yang namanya praktik gitu ya. Nah praktek bisa jadi misalnya si anak untuk menghafal, nah kita ajarkan 5 kali gitu ya mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang takrir ya, diulang-ulang sampai 5 kali. Itu bisa nempel itu ya cepat tuh, nempel ya. Bisa dengan takrir atau diajarkan perkata dulu ya. Bisa dengan metode perkata ya. Ya sesuai dengan kemampuan anaknya ya. Terkadang kan kalau misalnya ketika seorang tua memperhatikan ya, melihat dulu si ustadz ya gitu. Ini si ustadz gimana ngajarinnya gitu ya. Bagus enggak gitu ya. Sebagai modal ngelihat gitu ya. Ya diajarkan sesuai dengan potensinya gitu. Ketika potensinya ini si anak baru bisa nih ya, baru tahsinnya ya, pratasin bahkan ya gitu. Berarti ya ajarkan dulu perkata dulu ya gitu, perkata. Kita ajarkan misal surah At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur ya. Yaitu kata-kata dulu ya. Ke salah satu anak misalnya. Baru alhaakum. Nah, alhaakum baru beberapa kali alhaakum. Oh ya, berarti alhaakum. Masukin lagi alhaakumut takatsur. Nah, itu bisa itu ya. Oh, jadi gini gitu metodenya kan sesuai dengan potensinya gitu ya. Atau ketika potensinya dia sudah bisa baca gitu ya, bahkan menghafal bisa, tinggal melancarkannya gitu. Nah, berarti bisa juga dia langsung ulangi per ayatnya sampai 5 kali ya. Bisa juga dia sudah bisa, cuman panjang pendeknya, berarti sambil diajarkan tahsinnya sedikit-sedikit ya gitu. Ajarkan panjang pendeknya, mana yang diayun, mana yang menahan tuh ya. Nah, itu harus diajarkan.
Nah, tak lupa juga banyak di kita juga dengan metode bukan hanya pembawaan dari kita, tapi metode dengan video. Nah, itu juga bisa ya. Metode dengan video. Ya terkadang dulu saya waktu di BPI ya, itu banyak juga ya ngajarin ya kelas 3, kelas 4 tuh ya. Dengan metode video dulu. Video ini membahas tentang surat ini, kemudian ini ditunjukkan mana yang tanda baca ini, tanda baca itu ya. Bagaimana cara membacanya dengan video ya gitu. Oh, si anak bisa mengerti nih gitu ya. Bahkan hafalan juga dengan video itu bisa zaman sekarang mah ya gitu. Dan dengan video ya terkadang si anak lebih semangat juga gitu ya. Tidak hanya kalau misalnya pembawaan kita ya terkadang ya itu kalau kita lagi kondisinya tertentu ya agak jelimet juga ya ngebahasnya juga gitu ya. Nah, ini kalau dengan metode video bisa jadi itu juga ya gitu. Dan yang ketiga, bukan hanya kita membuka dengan semangat, kemudian metodenya. Yang ketiga adalah istiqomah. Ya, ini yang paling susah ya gitu. Bisa jadi gurunya kurang istiqomah gitu ya. Ini anak udah mau belajar, gurunya nggak ada gitu ya. Gimana itu ya? Atau misalnya gurunya udah ada, anaknya pada kemana gitu ya. Ini kadang susah istiqomah ya gitu. Ya yang hadir kadang ya 2-an, 3-an, ya kita jangan sampai surut semangat kita ya. Karena itu juga bisa jadi akan menjadi generasi penerus ya buat kita nih. Kalau istiqomah maka senantiasa Allah mudahkan ya gitu. Karena tentunya para pendahulu kita termasuk juga para salafus sholih benar-benar mereka istiqomah dengan terpaan cobaan yang mereka hadapi juga masing-masing, akan tetapi dengan istiqomah maka adanya ya mereka imam-imam yang jadi ya nggak mesti jadi ulama ya gitu. Kalau di kita kan ukurannya ya, yang belajar kitab, belajar Al-Quran jadi ulama, nggak harus jadi ulama. Ya dia misalnya walaupun dia bekerja, profesinya apapun, dia tetap mengajarkan Al-Quran gitu. Profesinya sebagai pebisnis gitu ya, itu ajarkan Al-Quran gitu ya gitu. Itu hasilkan gitu. Dan senantiasa kalau istiqomah itu ya Allah benar-benar akan menjadikan dia prioritas pada belajarnya ya gitu. Oh, ini si guru mengajarkannya luar biasa gitu ya. Jadi saya betah gitulah gitu. Nah gitu. Ya kita pembawaannya juga demikian. Ya bukan berarti hanya sekedar jual beli lah gitu ya. Tapi bagaimana membuat si anak itu termotivasi dan terus-menerus belajar itu ya. Nah itu. Juga yang keempat adalah berdoa ya. Berdoa. Kita berdoa, senantiasa berdoa agar Allah kuatkan ya gitu. Karena itu kan Rasulullah pernah berdoa untuk Ibnu Abbas ya. Allahumma faqihu fid din ya gitu. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia terhadap agama. Wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah kepada dia ilmu tafsir. Nah itu. Maka Ibnu Abbas jangankan sudah besarnya, waktu kecilnya saja sudah paham Al-Quran. Inilah bagaimana bukti pendidikan Rasul yang senantiasa kita jadikan panutan untuk pembelajaran kita. Demikian. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, saya ini ada pertanyaan lagi tentang bagaimana belajar Al-Quran para remaja atau yang sudah dewasa apabila mereka itu masih belum lancar. Bagaimana supaya dia itu bisa lancar seperti orang pada umumnya. Jadi tajwidnya sudah benar, jadi dia sudah bisa layak untuk menghatamkan Al-Quran dengan baik. Oke, jadi untuk para remaja, khusus untuk sekarang itu yang namanya Gen Z ya gitu. Ada Gen Z, nanti ada Gen Alpha juga itu ya. Gen-gen terbaru di kita ya itu. Gen sebelum Z.
Iya, Sesudah Z, sudah Z ya. gen otak. Iya. Jadi buat para remaja khususnya jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat ya gitu. Selain sahabatmu adalah sahabat yang terdekatmu, maka Al-Quran jadikan pada diri kita yang paling dekat ya sebelum sahabatmu. Nah, disinilah tentu untuk pembelajaran misalnya yang namanya kelancaran, nah itu berproses ya gitu. Apalagi kalau sudah remaja, mungkin kalau misalnya ketika ditata dari kecilnya itu insya Allah ya, insya Allah bisa gitu ya melanjutkan. Maka kita ajarkan dengan ya pelajaran tajwid ya atau tahsin sedikit demi sedikit lah gitu. Bertahap ya. Ada istilah tadarruj ya gitu. Ya ini bertahap dalam belajar ya gitu. Dan sekali, dua kali tidak akan cukup ya. Makanya ketika Imam Syafi'i ya mengajarkan kepada kita ilmu, berarti kita harus punya waktu ya gitu. Ada zamannya ya gitu. Agar kita senantiasa ya, senantiasa panjang. Senantiasa terus ya, waktu yang lama itu ya. Ya jangan bosan-bosan ya. Jadi kita ada yang metodenya itu ya sejam ya, mengajarkannya sejam, ada yang 1,5 jam. Itu jangan bosan-bosan ya gitu. Nah, terkadang yang menjadi masalah buat para remaja itu ya karena waktunya itu nggak mesti belajar juga ya. Bahkan ya buat para ibu-ibu tuh ya itu senantiasa kadang remaja itu ada bukan hanya les Al-Quran, les bahasa Inggris, les privat, bahasa Jepang bahkan ya, les privat matematik gitu ya. Ya apapun lah gitu, bahasa sehari-hari lah gitu ya. Sehingga terkadang dengan les-lesnya itu ya, malah justru meninggalkan yang namanya Al-Quran. Nah nantilah, saya mundur dulu lah pada baca Al-Qurannya nanti aja ya. Setelah saya beres ujian praktek ini lah gitu ya gitu. Padahal ya belajar Al-Quran mah ya sekedar duduk, kita mengikuti si Ustadz kan gampang ya daripada belajar matematik kan kadang rumusna lieur gitunya, fisika rumusna ka mana gitunya, bahasa Inggris kadang aduh belum sampai ke mendalam-mendalamnya ya sudah puyeng gitu ya. Ini Al-Quran yang harus didahulukan teh gitu ya gitu. Makanya ini problema buat kita khususnya para orang tua itu adalah ya kita coba jangan terlalu berat ya si anak itu ya, dikasih apa privat yang aduh Masya Allah ya gitu. Minimal Al-Quran dengan metodenya kan kadang ya jangankan untuk ketika si muridnya lagi susah bacanya ya si guru ya memaafkan ya, bahkan dia tenang lah gitu mengajarkannya dan dia bisa menghargai muridnya gitu. Ya terkadang kalau si gurunya susah gitu ya, ya itu kembali lagi bahwa tidak banyak dari kita yang pengajar Al-Quran itu ya, khususnya di lembaga kami juga itu ternyata ya pada bager lah gitu ya. Jadi mengajarkan Al-Quran itu khususnya buat remaja itu pada bager ya. Jangankan pada remaja, pada orang tua saja yang ABCD-nya susah gitu ya, atau misalnya abatasanya susah, ya kita ajarkan terus aja gitu ya gitu. Ya. Walaupun mereka susah, tidak bisa-bisa ya kita terus saja gitu, bertahap kita ajarkan. Apalagi ya kalau remaja gitu ya. Ya dengan membiasakannya ya, membiasakan pada Al-Quran sejak kecil, nanti remaja, nanti dia sudah terbiasa waktu besarnya ya dengan Al-Quran ya gitu.
sehingga dia sinkron dengan Al-Quran, hatinya selalu terkait dengan Al-Quran, dan ketika dia safar atau ketika dia jauh, dia ingat juga Al-Quran. Nah itu, berarti kita senantiasa ikatkan diri ya. Ya bukan hanya kita mengajarkan sesuai dengan tahsin dan tajwidnya, tapi kita ikatkan juga ya, supaya ini anak ini ya, atau si remaja ini ya, supaya nantinya terus terikat dengan Al-Quran ya. Kita sampaikan motivasi-motivasi ya gitu, yang mendorong dia agar dekat terus dengan Al-Quran ya. Tak lupa juga tentu kita kalau yang namanya remaja ya, pasti yang dia butuhkan juga hiburan ya gitu kan. Ya yang zaman sekarang kan dimanapun kan ada hiburan-hiburannya gitu ya, remaja itu ada refreshing ya, terkadang gamenya juga gitu ya. Ya dulu juga saya juga mengajarkan tahsin kadang di lembaga juga gitu ya, dengan game gitu ya. Tapi gamenya yang sederhana aja yang saya bisa gitu ya, nggak yang susah gitu. Ya itu juga bisa caranya dengan game ya. Bisa game tebakan ayat ya gitu, bisa ya. Atau game sambil misalnya bergantian baca ayat tertentu, itu bisa ya. Baca halaman tertentu, nah itu bisa ya, gamenya itu ya. Atau game bergantian tuh ya, diacak tuh ya, dia bisa diacak nomor ayatnya atau diacak orangnya juga, supaya bisa nanti ini ayat berapa gitu ya gitu, dia bisa membacanya dengan baik gitu ya gitu. Itu dengan game juga ya gitu. Jadi nantinya usahakan kita bisa mengalahkan game dia sehari-hari ya. Dia suka main apa ML lah gitunya, Mobile Legend gitu lah gitu. Atau dia suka main PES atau ya Real Football. Ya kita dengan game yang kita ajarkan, kita kalahkan game-game yang ada gitu ya gitu. Jadi dia, oh aduh luar biasa nih si Ustadz misalnya gitu ya, mengajarkannya dengan game gitu ya. Nah, ini tentunya harus kita belajar dari kreasi-kreasi yang tentu juga menghadirkan inovasi-inovasi ya gitu ya, supaya senantiasa ya si remaja ini ya betah gitu ya gitu. Akhirnya terus menerus istiqomah ya. Dan juga tak kalah pentingnya kita selalu dekat ya dengan anaknya gitu ya, dekat dengan anaknya. Kita bangun obrolan, kita mengobrol, pasti kalau kita dia tidak harus tahu semua masalahnya ya gitu, enggak. Tapi bagaimana dia ketika terbangun hubungan dengan kita, oh dia semangat terus dia belajar gitu ya. Itu juga demikian bisa menjadi pelecut semangat untuk dia terus belajar Al-Quran ya. Demikian. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Nah, apabila misalkan Mirsa mau membaca Al-Quran, dia itu tidak bersuci dulu gitu atau tidak berwudu. Nah, apakah itu dibolehkan? Apakah harus bersuci dulu dalam membaca Al-Quran? Maksudnya Quran mushaf ya, bukan dari HP. Nah, kalau dari HP kan beda lagi ya. Nah, coba jelaskan perbedaannya membaca Al-Quran di HP sama mushaf. Nah, itu apakah harus bersuci dulu apa gimana? Oke, ikhwatu fillah. Membaca Al-Quran itu merupakan kalamullah ya. Jadi hendaknya atau dianjurkan kita bersuci terlebih dahulu ya, berwudu itu ya. Dan juga dianjurkan kita senantiasa kalau mampu itu ya, sudah bersih itu ya, sudah bersiwak ya gitu. Itu sebagai nilai plus ya ketika kita mendalami yang namanya kalamullah ya, belajar Al-Quran, bahkan ketika majelis ilmu seperti ini juga itu dianjurkan ya untuk bertoharoh gitu. Akan tetapi yang namanya kewajiban bertoharoh dalam membaca Al-Quran, nah ini kembali lagi ada
demikian pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengambil dari surah Al-Waqiah itu ya. Lafaznya la yamashu illal mutahharun gitu. Tiadalah mereka menyentuhnya kecuali telah disucikan ya gitu. Nah, ada yang memahaminya di dalam surah Al-Waqiah itu adalah Quran atau kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga yang menyentuhnya apa? Malaikat ya. Malaikat, sehingga mereka sudah disucikan oleh Allah ya, karena mereka suci dari yang namanya dosa. Ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi juga ada yang mengartikan pula dari beberapa mazhab ya gitu. Di antaranya mengambil dari ayat itu jadinya ada kewajiban ya, ada wajib, berarti kalau wajib ya ditinggalkan dosa gitu ya. Ditinggalkan dosa ya minimalnya adalah dibenci lah gitu ya. Ketika membaca Al-Qur'an tidak berwudu ya gitu. Sehingga tentunya membaca Al-Qur'an khususnya yang mushaf harus berwudu ya gitu. Dan juga ada yang memahami misalnya ketika perempuan lagi haid, lagi men, ya, atau lagi nifas, ya. Yang memahami dia tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali ya kalau dia mushaf Al-Quran ya yang di HP tidak apa-apa. Tapi kalau mushaf Al-Quran yang hanyalah Arabnya saja gitu ya, tanpa arti gitu ya, tanpa arti Arabnya saja, maka sangat terlarang gitu ya gitu. Sehingga ya harus menunggu sampai haidnya beres dulu gitu ya. Kalau mau dia baca Al-Quran dari mushaf, ya dia harus haidnya beres, kemudian sudah mandi, sudah bertaharah, ya berarti dia sudah boleh gitu ya gitu. Atau sampai menunggu masa nifasnya beres gitu. Sehingga dia tidak boleh membaca dari mushaf. Akan tetapi kalau mushaf yang di HP, karena itu bukan merupakan mushaf secara kemurniannya, yakni Arabnya semua maksudnya ya gitu. Karena mushaf dari kemurniannya menurut para ulama itu adalah mushaf yang Arabnya atau bacaan Al-Quran saja gitu ya gitu. Kalau bacaan Al-Quran saja yaitu dia terlarang. Tapi kalau masih ada artinya berarti kan ada yang dimaknai ya gitu. Ada yang dimaknai, ada yang dipalingkan maknanya, yaitu mah silakan saja kalau tanpa berwudu. Bahkan misalnya seorang perempuan ya, dia itu mengajar di madrasah gitu ya. Maka boleh-boleh saja dia menyentuh ya. Saat itu pula gitu. Untuk dia mengajarkan Al-Quran karena ini uzur ya, uzurnya mengajar gitu. Kalau dia tidak menyentuh ya dia ketika terlupa aja kan berat juga itu ya. Nah makanya itu harus dia baca Al-Quran gitu. Ada juga yang memahaminya ini adalah sebagai sunnah ya. Sunnah ya nafilah, dia mau bertoharoh itu lebih bagus ya. Bertoharoh lebih bagus dan itu sunnah ya gitu. Sehingga tidak bertoharoh pun ya tidak apa-apa gitu ya, atau tidak disiksa ya. Nah, demikian juga itu dari sebagian mazhab Hambali itu ya. Demikian itu juga sampai ya tidak apa-apa, sunnah saja. Jadi kalaupun dia mau toharoh itu lebih bagus, kalaupun tidak toharoh tidak apa-apa ya. Akan tetapi tentunya dari khilaf yang dijelaskan oleh para ulama, maka kita mengambil yang aman yaitu ya kita bertoharoh ya. Kita harus bersuci dulu sebelum membaca mushaf ya gitu. Kalau misalnya kita membaca
ya yang dari HP atau yang ada ini terjemahannya itu ya nggak apa-apa, itu nggak masalah ya, kadang tidak berwudu pun. Tapi ya sunnah di wudu dulu ya, kita berwudu dulu, taharoh dulu, sunnah itu lebih baik. Dan ketika kita berwudu tentunya juga ada pahala yang lain ya, pahala membaca Al-Quran dengan suci ya. Pahala misalnya kita melangkahkan ke masjid untuk belajar Al-Quran, sudah bersuci terlebih dahulu, maka kaki kanannya itu adalah dia mendapat pahala, kaki kirinya langkahnya itu menggugurkan dosa. Jadi ada pahala yang lain ya. Atau pahala ketika sudah bersuci, maka dia dijaga dari yang namanya kemungkaran-kemungkaran, atau dijaga dari ruang gerak setan. Dia dilindungi dari setan, maka tentunya dengan bersuci terlebih dahulu itu adalah lebih utama ya. Demikian, barakallahu fikum. Ini ada satu pertanyaan lagi dari para netizen. Bagaimana cara membaca Al-Quran, memahami tajwid dengan baik dan benar? Nah, itu bagaimana supaya bisa memahami tajwidnya dan bisa dipraktekkan dalam membacanya? Baik, tentunya kita sebagai orang yang tulab ya, yang belajar ilmu ya, supaya kita bisa memahami tajwid, tentunya kita senantiasa mengajarkan pada diri kita, yaitu adab ya. Karenanya kan yang dikatakan oleh para ulama, belajarlah adab sebelum belajar ilmu ya gitu. Artinya kita beradab dalam tentunya ya belajar pada ustadz, atau belajar pada guru kita, atau belajar pada ulama, itu harus punya adabnya ya gitu. Banyak sekali tentunya adab yang harus bisa kita terapkan ya. Ya diantaranya juga itu berwudu ya. Berwudu juga itu merupakan adab ya gitu. Adab ketika kita belajar. Kemudian juga yang kedua, memperhatikan guru ya gitu. Perhatikan ya. Walaupun saat guru itu menerangkan ya kita misalnya bosan gitu ya karena cara mengajarkannya atau bagaimana, ya kita tetap semangat ya gitu. Kita simak guru kita dengan baik ya gitu. Atau kita bisa ya tentunya memotivasi ya, saling motivasi ya, misalnya kita bawa ya nih buat guru kita kopi lah gitu lah ya. Kopi atau makanan lah gitu ya, snack lah gitu ya. Supaya guru kita lebih semangat juga gitu ya, lebih cenghar gitu ya. Cenghar dalam mengajar gitu ya gitu. Wah, alhamdulillah gitu. Si guru jadi enak gitu ya batinnya gitu ya dalam mengajar. Ini tentunya juga sebagai nilai plus buat kita ya gitu. Tak lupa juga adab yang lain ya. Di antaranya bukan hanya menambah kita agar menyimak ya gitu pada guru kita, ya kita juga senantiasa mencatat. Nah itu ya, mencatat, karena menyimak saja gitu ya, menyimak saja dengan tatapan mata atau mendengarkan saja itu terkadang nggak cukup juga ya. Mencatat, nah itu sedikit-sedikitnya ilmu kan gitu, itu bisa nantinya catatan kita akan diperhitungkan di hari kiamat nanti ya gitu, sebagai catatan amal kita juga. Nah, dengan mencatat juga kita pahami sedikit demi sedikitnya detail-detailnya, rinci-rinci yang dijelaskan si guru, maka kita nantinya ketika kita baca lagi, murojaah lagi, kita paham gitu ya. Maka kita harus sedikit demi sedikit ya catat ya gitu. Nah itu jangan bosan-bosan dalam belajar ya. Terus juga agar kita bisa memahami, tentunya juga kembali lagi kita senantiasa murojaah lagi di rumah ya. Murojaah bisa juga dengan putar rekaman, sekarang bisa putar rekaman ya, putar rekamannya
diputar-putar berapa kali, itu juga bisa ya gitu. Atau baca catatan kita ya, catatan kita baca. Nah itu dengan catatan ya gitu. Serta juga kita yang keempat, selain murojaah, yaitu kita tingkatkan ihtimam kita, perhatian kita terhadap ilmu ya. Nah perhatian bisa juga ya menghargai si guru itu ya. Ya kalau misalnya punya kemampuan dengan tambahan harta kita ya, kita kasihlah si guru itu, walaupun ya secuil ya, guru pasti dia itu akan menerima ya, walaupun ya cuman sekedar buat ongkos lah gitu ya, buat ongkos dia, pasti si guru itu menerima ya gitu. Karena itulah guru harus dihargai ya gitu ya. Ini jeripahnya luar biasa ya, sampai dia hujan-hujanan tuh ya, panas dingin dia tetap hadapi, bahkan sakit pun dia memaksakan untuk mengajarkan kita ya gitu. Hanya karena ingin terus belajar dan mengajarkan kita, itu ya luar biasa itu ya, peran seorang guru ya, kita harus hargai ya gitu. Kita ihtimam ya, ya dengan ya kalau punya kemampuan dengan harta kita, tidak punya kemampuan ya boleh saja kita menjamin misalnya dengan kuota ya gitu. Kita jamin kuota dia. Ya, Ustadz, ini butuh kuota enggak gitu ya. Ini saya jamin kuota tiap bulan. Nah, itu kan itu terkadang gitu juga ya. Dijamin kuota tiap bulan juga gitu ya. Itu juga sebuah hal yang terus kan menambah ya semangat si guru kepada kita juga, jadi semangat juga, kita juga semangat karena si guru merasa dihargai dan kita juga terus merasa terus tuh ya mendapatkan ilmu terus dari si guru itu ya gitu. Nah terkadang juga ada sebuah keluhan ya dari guru itu ya gitu. Ada keluhan, ini murid saya itu ya terkadang kurang menghargai saya gitu ya gitu. Saya datang ke sini juga ya, ya si guru mah tidak mengharap konsumsi, enggak itu ya, enggak selalu mengharap konsumsi gitu ya. Tapi terkadang datang-datang belum apa-apa sudah ya adanya hujatan-hujatan atau misalnya omongan-omongan, bicara-bicara gitu ya, atau bahkan ada pembicaraan di belakang terhadap si guru gitu ya. Nah itu kadang itu juga kurang menghargai gitu ya, si guru itu ya. Itu adab yang tidak pantas lah terhadap guru kita ya. Apalagi sampai ngomong di belakang ya, gurunya sendiri ketika ada koreksian tidak ngomong berdua ya gitu. Nah itu ya, ini terkadang jadi masalah buat kita nih ya, karena kurangnya ihtimam kita terhadap guru. Nah itu, jadi kasihlah sedikit tuh ya perhatian kita terhadap guru kita, maka tentunya itu akan berefek tuh ya. Ada seorang yang ya tukang cukur tuh ya gitu. Dia tukang cukur itu mengajarkan pada murid saya gitu ya, coba kamu kasih pada gurumu itu ya nilai plus dari harta kamu, pasti kamu lebih paham. Itu tentunya sedikit demi sedikit pasti itu akan berefek ya. Omongan seperti demikian itu suatu saat nanti akan berefek ya gitu. Ya mungkin kita terkadang meremehkan ihtimam kita terhadap guru, itu kita meremehkan lah gitu. Padahal itu akan berefek pada masa kemudian, apakah kita nantinya bisa atau tidaknya ya itu tergantung ihtimam kita terhadap guru kita ya. Nah itu, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana kita senantiasa berdoa tuh ya. Yaitu berdoa karena tentunya pemahaman kita atau kita memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh guru, tentunya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi pemirsa yang belum bertanya atau yang mau mengajukan pertanyaan, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Tak lupa bagi segenap kru dan tim dari Bincang Hijrah TV, mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan program acara ini. Sampai jumpa dengan tema lainnya di acara Bincang Hijrah TV. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.